이럴 수는 없습니다. 아니 내가 나의 명이었어. 여기 용천루를 속이고. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Check In Hanyang yang makin seru. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Pas keciduk sama Puan dan juga Chon Bangju, akhirnya Hong Duk-soo disuruh untuk melayanin tamu yang mereka bilang cabul itu. Terpaksalah Hong Duk-soo harus melakukan itu dan kepala staf bilang bahwa ya memang dia adalah hadiah untuk tamu mereka. Namun mendengar hal itu, Eun-ho, Junhwa dan juga Go-sura mereka nggak terima dan bakal mengatur strategi. Lalu mereka pengen masuk ke sana tapi disuruh stop sama Puan. Tapi masalahnya Sungryang malah ada di sana juga dan dia bakal melakukan sesuatu hal yang jahat kepada mereka. Eun-ho protes kepada Chon Bangju atas peristiwa yang dialamin oleh Hong Duk-soo. Tapi Bangju bilang bahwa emang itu adalah aturan dari Yongchunru, di mana ya memang mereka harus siap untuk melayani tamu apapun keinginan tamu tersebut. Dan dia mengingatkan kepada Eun-ho apakah Eun-ho lupa tujuan dia datang ke sana. Kalau misalkan lupa biar diingetin gitu kan. Nah akhirnya Eun-ho terpaksalah dia terdiam. Sementara itu Hong Duk-soo harus melayani si tamu yang cabul itu. Dan ketika dia masuk ke dalam, pertama disuruh dilepas penutup kepalanya, terus kaos kakinya. Dan yang paling Duk-soo itu nggak terima adalah disuruhlah untuk menunjukkan pakaian dalamnya. Agak lain dong mulai dari sini ya kan. Dan rekan-rekannya dia, Eun-ho, Junhwa dan juga Go-sura, mereka memanjatin tembok lagi. Dan mereka berani menerima resiko kalau misalkan mereka ya bakal tetap ketahuan dan nantinya ya bakal tetap kena marahin. 이럴 수는 없습니다. Ketika Duk-soo masih negosiasi bahwa dia nggak mau menunjukkan pakaian dalamnya, namun tetap dipaksa sama si pengawal tamu tersebut. Dan gak lama setelah itu datanglah Eun-ho terlebih dahulu, lalu Junhwa dan juga Go-sura. Mereka menyuruh untuk menghentikan semua itu. Dan gak lama Puan juga datang dan Puan bilang bahwa ya bahaya nih kalau misalkan mereka ketahuan. Ditambah lagi di situ kan ada beberapa pria yang seharusnya si tamu itu nggak suka ada pria di sana. Gak lama setelah itu muncullah seorang perempuan dan menampar Duk-soo yang ternyata dia adalah tamunya. Yang awalnya kan mereka kira laki-laki cabul tapi ternyata loh kok cewek. 어르신? Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi termasuk Go-sura. Lalu mereka dikumpulkan sama Puan dan dimarahinlah atas apa yang mereka perbuat. Karena itu tuh cukup berbahaya dan juga dapat membuat mereka itu tidak diterima menjadi staf di sana. Dan kalau misalkan mau mengubah peraturan yang ada di Yongchunru, ya jadilah pemiliknya. Jadi kalau misalkan mereka jadi pemilik dan menggantikan pemilik yang lama, mereka bisa membuat aturan yang baru. Puan juga mengatakan bahwa nggak ada gunanya kalau misalkan mereka marah tapi mereka nggak memiliki pengaruh. Bener banget sih. Dan untuk Hong Duk-soo dibilang bahwa Puan itu menyelamatkan mereka pada hari itu. Bukan hanya mereka tapi timnya Hong Duk-soo juga. Jadi Hong Duk-soo harus berterima kasih kepada Puan. Dan ternyata tamu tersebut adalah anak dari Menteri Perang. Dan mereka itu berniat untuk menjodohkannya dengan Lee Eun-ho ataupun Pangeran Moyong. Nah entah rencana apa lagi yang bakal mereka buat. Jadi mereka berharap setelah menjodohkan anak mereka dengan Pangeran Moyong dapat memperkuat posisinya dan juga bakal mencoba lagi untuk menunjukkan cucunya sebagai putra mahkota. Terus kan Eun-ho itu lumayan perhatian sekarang sama Hong Duk-soo karena dia tahu tadi Duk-soo ditampar dengan cukup keras. Dia memberikan es batu dan bilang sama Duk-soo itu ditempelkan ke pipinya agar lebam di pipinya itu bisa hilang. Dan di sini Eun-ho masih mengingat wajah Duk-soo ketika dia nyamar jadi cewek dan Eun-ho kayak deg-deg ser. Padahal sebenarnya kan Duk-soo itu emang cewek. Dan ternyata Junhwa juga pengen memberikan es batu, cuma enggak jadi keduluan sama Eun-ho. Dan Eun-ho kayaknya juga tahu kalau misalkan Junhwa itu menaruh perasaan kepada Hong Duk-soo. Setelah itu Pak Mentor datang dan bilang sama Hong Duk-soo bahwa pemilik penginapan sedang mencari Eun-ho. Lalu Eun-ho pergilah ke sana dan dia marah banget karena desain dari kantornya pemilik penginapan itu mirip banget dengan singgasana kerajaan. 네가 무엇이라 생각하는 것인가?
Tapi kan memang mulutnya Chon Bang-ju ini sangat-sangat manis dan dia bisa bersilat lidah. Lalu dia mempersilahkan Eun-ho datang ke sana dan juga duduk bersama karena dia juga menyiapkan makanan untuk Eun-ho. Eun-ho juga bilang bahwa hal yang dia cari di sana udah setengah jalan dan untuk menyelesaikannya dia butuh bantuan dari Chon Bang-ju. Bang-ju bilang oke, tenang aja, dia bakal membantu. Dan Eun-ho sangat-sangat yakin bahwa dia bakal lulus untuk menjadi staf di Yongchunru dan juga segera menyelesaikan dan mencapai tujuannya dia. Terus kan Wei Puan memiliki sebuah rencana untuk memberikan ujian terakhir kepada kedua kelompok terutama tingkat dasar agar mereka bisa mengambil pelajaran dari hal-hal buruk yang sudah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Dan ujian yang harus mereka hadapin, ujian terakhirnya adalah mereka harus melayanin tamu. Dan tamu yang harus mereka layanin adalah ya tamu yang kemarin itu anak si Menteri Perang. Dan di sisi lain Puan sudah mempersiapkan semuanya dan juga sudah bekerja sama dengan anak Menteri Perang untuk memang dia berpartisipasi dalam penilaian ujian terakhir dari kedua kelompok. Hal yang pertama disuruh adalah mereka harus memanaskan air selama 1 jam dan mendinginkannya selama 15 menit karena itulah yang diinginkan sama tamunya. Dan ketika mereka masuk ke dalam, satu terlalu dingin dan satu terlalu panas, pokoknya mereka gagal. Nah yang selanjutnya juga gagal dan menyiapkan makanan sama tamunya. Kemudian untuk penyiapan bantal yang berhasil adalah tim pakar, sedangkan tim tingkat dasar itu gagal dan langsung dilemparkan bantalnya ke arah Hong Duk-su. Mereka langsung frustasi banget, takut kalau misalkan kelompok mereka itu nggak diluluskan sama tamunya. Walaupun begitu, mereka tetap yakin bahwa mereka bisa melakukannya. Nah, lagi dan lagi tim pakar terutama Sung Reang itu mengajak ribut Hong Duk-su terus. Dan ketika mereka lagi berantem ya kan, disinilah Sung Reang itu akhirnya tersadar ketika dia menciduk mereka kemarin. Dia sadar bahwa yang cewek itu adalah Hong Duk-su dan dia pun mulai curiga dengan identitas aslinya Hong Duk-su. Untung pada saat itu Junhwa ngebelain Duk-su hingga akhirnya Sung Reang itu mengurungkan niatnya untuk membongkar sesuatu tentang Duk-su. Setelah itu dia juga bilang sama Go-sura bahwa memang ada yang aneh dari tim mereka, terutama Hong Duk-su. Apalagi kan mereka selalu aja lolos dari hal-hal buruk yang mereka lakukan. Dan Sura nggak peduli dengan apapun yang dikatakan sama Sung Reang, dia tetap percaya kepada timnya dia. Walaupun Sung Reang bilang bahwa ada memang sesuatu yang aneh terutama dengan Hong Duk-su. Ada sesuatu hal yang dia sembunyikan. Nah terus kan Wei Duk-su itu pergi untuk melihat burung kepunyaan dari si tamu. Nah dia tuh memberikan makan yang katanya kan burungnya itu nggak bisa makan makanan sembarangan, tapi Duk-su berhasil memberikan makan burung itu. Nah terus tiba-tiba aja kan si tamu ini melepaskan burung itu. Yang dia lihat sih dia kasihan sama burung itu yang terkurung di sangkar. Dan ketika Duk-su balik lagi, loh kok burungnya itu dilepas sama si tamu. Lalu dia nyuruh Duk-su sama timnya untuk mencari burung itu dan juga membalikannya ke sana. Emang sangat susah sih, tapi terpaksalah Duk-su dan yang lainnya mencari karena kalau enggak si tamu tadi bakal meminta pertanggungjawaban dari Yongchunru. Agak lain emang. Walaupun sulit dan juga hampir mustahil, tapi mereka nggak boleh menyerah. Terus Eun-ho tiba-tiba bilang bahwa seharusnya si burung itu seneng karena dia sudah bebas. Dan teringatlah Duk-su dan dia punya ide karena dia melihat bahwa si tamu itu memang terlihat kesepian dan dia mempunyai ide untuk membuat si tamu itu merasa lebih bahagia. Sementara itu Menteri Perang pergi menemui pangeran tertua. Nah di sini dia itu menawarkan obat yang dia bawa sendiri dan menyuruh pangeran untuk membuang obat yang dibawakan sama Chon Bang-ju. Katanya itu tuh nggak ada khasiatnya. Justru obat yang dia bawalah yang lebih berkhasiat. Dan dia langsung nanya apakah pangeran sedang berlatih pedang pada saat ini. Pangeran bilang enggak karena pedang itu nggak ada yang ngasah. Ditawarinlah sama dia biar dia yang ngasah. Dan dia lihat pedang itu mirip dengan pedang yang ditemukan beberapa waktu yang lalu yang ngekill seseorang. Dan entah apa rencana yang bakal dilakukan, apakah dia bakal menjebak pangeran ini atau pangeran Muyong ataupun Lee Eun-ho. Dan Chon Bang-ju sendiri cukup kecewa kepada Puan karena dia memberikan emas kepada Menteri Perang tanpa sepengetahuan dia. Terus Puan bilang ya itu demi kebaikan Chon Bang-ju juga. Dan Chon Bang-ju memperingatkan Puan bahwa Menteri Perang pun masih berada di genggamannya dia, bahkan raja juga. Itu kayak mengisyaratkan bilang sama Puan untuk lo itu jangan macam-macam deh gitu. Terus kan ide yang dimiliki sama Hong Duk-su, dia membuatkan mainan dari kertas
mainan burung gitu dia buat 2 burung dari kertas, katanya biar si burung itu nggak kesepian. Nah disinilah mulai ternotis sama tamu mereka, Dogyong. Terus Hong Duk-soo juga mengajak Dogyong untuk bermain dadu. Katanya kalau misalkan Hong Duk-soo menang, maka dia bakal mengajak Dogyong untuk jalan-jalan malam bersama dengan dia. Dogyong bilang, oke, siapa takut. Dia bakal mau menerima tantangan Hong Duk-soo. 아까 나는 모습 본 사람 있나? Di sisi lain ternyata Sung Ryang itu semakin curiga dengan Hong Duk-soo. Dia yakin banget bahwa Duk-soo itu adalah seorang perempuan. Apalagi kan dia tanya sama teman-temannya, selama ini mereka nggak pernah melihat Hong Duk-soo itu mandi, bahkan membuka pakaiannya ketika mereka itu bermain dadu pada waktu itu. Duk-soo kan nggak mau ngebuka pakaian. Dia yakin banget bahwa Duk-soo adalah seorang perempuan dan bakal mencari bukti dan membuktikan bahwa Duk-soo itu memang seorang perempuan. By the way, Duk-soo berhasil membuat Dogyong itu tersenyum dengan kemampuan dia bermain dadu yang sangat-sangat bagus. Gak lama setelah itu datanglah Puan dan Dogyong mengatakan bahwa Duk-soo itu memiliki kemampuan bermain dadu yang sangat-sangat bagus. Dan Puan juga sempat pengen membicarakan masa lalunya dengan Duk-soo kecil, tapi dia langsung menghentikan pembicaraannya. Dan ketika dia lihat kemampuan Duk-soo memainkan dadu itu mirip banget dengan orang yang dia kenal di masa lalu, tapi dia mencoba untuk menyadarkan dirinya bahwa nggak mungkin itu Duk-soo, karena kan orang yang dia kenal itu adalah seorang perempuan. Terus sebelum pergi, dia mengatakan sama Dogyong bahwa Menteri Perang mengutus seseorang untuk membantu Dogyong untuk pergi keesokan harinya, karena dia disuruh untuk bertemu dengan Pangeran Muyong ataupun Lee Eun-ho, karena mereka kan bakal dijodohin. Setelah Puan pergi, Dogyong bilang sama Duk-soo bahwa dia bakal memenuhin permintaannya Duk-soo untuk ngajak dia jalan-jalan malam. Lalu Duk-soo dengan yang lainnya mengatur strategi agar bisa keluar dari sana si Dogyong. Nah ternyata yang menyamar menjadi Dogyong adalah Go-sura. Ketika terciduk sama pengawalnya Dogyong, ternyata yang di dalam sana adalah orang lain. Kagetlah dia. Terus Junhwa dan juga Duk-soo mendandanin Dogyong untuk berpakaian seperti mereka. Dan Lee Eun-ho mempersiapkan semuanya, makanan, bunga, dan juga yang lainnya untuk tempat Dogyong berada di sana. Tapi masalahnya mereka keciduk lagi nih sama bocil-bocil ini dan mereka bakal ngadu kepada orang yang mereka kenal di sana lah, orang dalam mereka. Sementara itu Duk-soo mencoba mengalihkan perhatian, lalu Junhwa mengajak Dogyong untuk pergi dari sana. Jadi mereka itu berpisah biar nggak ketahuan sama pengawal-pengawalnya di Yongchunru, terutama pengawal-pengawalnya Dogyong. Dan untung aja mereka berhasil. Nah nggak lama setelah itu Duk-soo malah duluan yang sampai ke tempat perjanjian mereka. Jadi sambil menunggu Junhwa dan juga Dogyong, Eun-ho dan juga Duk-soo cerita-cerita dan Eun-ho memberikan gula-gula labu kepada Duk-soo. Karena kan dia tahu melalui Junhwa bahwa Duk-soo itu suka banget dengan gula-gula labu. Dan karena pada waktu itu ada kunang-kunang, jadinya Duk-soo memiliki ide bilang sama Eun-ho sambil nunggu Junhwa dan juga Dogyong gimana kalau mereka menangkap kunang-kunang untuk lentera. Ya sudah, mereka langsung menangkap tapi susah banget. Dan ketika mereka berhasil menangkap kunang-kunang itu, malah tangan mereka bersentuhan dan langsunglah deg-degser keduanya. Gak lama setelah itu Junhwa dan juga Dogyong datang. Junhwa terlihat agak cemburu melihat adegan ini. Sabar ya. Setelah itu mereka menikmati pemandangan malam dan juga Dogyong seneng banget akhirnya dia bisa cukup bebas dan gak dikawal ketat sama pengawalnya dia. Dan ketika mereka mau pulang malah keciduklah sama orang-orang Yongchunru. Lalu mereka semua langsung disidak dan di sini Duk-soo itu mengaku bahwa semua itu adalah kesalahan dia. Tapi Dogyong mengatakan bahwa dia bakal mengurus semuanya dan itu adalah perintahnya dia kepada tingkat dasar. Jadi ya dia nggak ada salah dong, karena kan Puan juga bilang bahwa mereka harus nurutin perintahnya dia. Hingga akhirnya dia memberikan keputusan bahwa tim pakar dan juga tim tingkat dasar itu dia luluskan untuk ujian terakhir. Tapi Sung Ryang gak terima dengan keputusan itu. Dia bilang kepada semua orang di sana bahwa Hong Duk-soo itu adalah seorang perempuan dan dia bakal membuktikan omongannya dia. Paniklah mereka semua, termasuk Junhwa yang sudah mengetahui fakta yang sebenarnya. Dan ketika itu dia merobek bajunya Hong Duk-soo dan terlihat ada luka di sana dan Puan langsung teringat luka itu mirip dengan luka anak kecil yang dia kenal. Kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya? Ketahuankah identitasnya Duk-soo? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.